Assalamualaikum, halo everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan bahas sebuah video. Dan video kali ini yang mau kalian ini sebuah videonya dari judulnya menarik ya. Menurut aku, nggak tahu bagi kamu, tapi kita lihat nanti bareng-bareng videonya. Judulnya tuh Malaysia kaget lah. Profesor Amerika bilang bahkan Indonesia 5 besar dunia, 300 juta penutur. Oh, ini kayaknya masalah ya, bahasa Indonesia yang sekarang ini lagi populer, lagi mendunia gitu loh guys, gitu ya. Wah, ini keren nih videonya. Kok sampai Malaysia kaget gitu ya? Why? Apa alasannya? Sebelum kita putar ini video buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita putar dulu video kali ini. Let's go. Bahasa Indonesia besar, 5 besar ya, 5 besarnya. Wow. Saya biasanya bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua besar di Jepang. Jadi ya cuma untuk mengatasinya. Hello Wanderers, di video ini ada yang menarik tentang bahasa Indonesia. Baru-baru ini, Balai Bahasa Papua mengadakan diskusi tentang BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Di situ mereka mengundang Profesor James T. Collins, seorang ahli bahasa Indonesia dari Amerika Serikat. Maaf ya teman-teman, mungkin ini videonya sedikit berisik ya. Bahasa Indonesia kepada orang-orang asing, tetapi ia juga membagikan perkiraan jumlah penutur bahasa Indonesia yang ia bakal sampaikan di video ini. Yuk kita lihat penjelasannya. Oke, kita lihat dulu deh videonya. Wah, Indonesia masih berada di urutan 10 besar pengguna bahasa Indonesia. Kira-kira 300 juta penduduk dunia, jauh dari bahasa Mandarin yang sudah dipelajari hampir 1,1 M penutur. Faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Padahal kita punya cita-cita menginternasionalkan bahasa Indonesia. Saya biasanya bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua besar di Jepang. Bahasa Indonesia bukan saja bahasa yang digunakan di Indonesia, tetapi juga bahasa yang digunakan di Brunei, di Singapura sendiri. Hanya mereka lakukan mereka tahu bahasa apa. Di Malaysia, di Thailand Selatan, dan beberapa lagi di Indonesia. Jadi cuma untuk mengatasinya juga dalam masalahnya 300 juta orang. Itu pun menghitung berapa bilion penutur bahasa Mandarin yang kita tahu di Indonesia boleh dikatakan 97% orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Ini berbeda dengan keadaan waktu saya ke Jalan Malioboro pada tahun 1999, ya kan? Masih ada orang yang berjual di pinggir Jalan Malioboro yang berusia Indonesia dan tidak pasti. Itu sekarang mana mungkin ya? Apalagi pendidikan semua bahasa Indonesia. Pertanyaannya, kenapa banyak penutur bahasa Mandarin? Karena negara besar dan barat dari maknanya karena itu jauh dengan bahasa Mandarin pada kesehatan sendiri kita tahu bahasa Mandarin atau tidak mau bahasa Mandarin karena bahasa saya tidak terlalu mengerti pertanyaannya apa menyebabkan Indonesia tidak ada lebih dari 300 ke 300 ya. Itu pun menurut pendapat saya mungkin bukan ya. Sekarang kita fokus saja kepada autentisitas dan ramah pemuda. Maksudnya kita mulai dengan yang lain. Budaya itu bukan saja wayang kulit, tarian dan sebagainya. Budaya itu hubungan hidup kita. Jadi akhirnya jadi diceritakan materi tadi membawa orang ke pasar, misalnya suruh orang pergi ke pasar. Pasar itu sebagian dari budaya Indonesia. Supermarket sebagian dari budaya Indonesia. Jadi kita mulai dengan budaya yang tidak asing. Kita mulai dengan budaya yang lazim. Hotel dan restoran. Karena pada tahap awal kita memperkenalkan budaya Indonesia yang lazim
semua di Indonesia. So, ada negara mana yang tidak ada restoran dan tidak ada hotel. Dan kita mulai saja di tempat yang masih. Walaupun ini kita berasal dari Indonesia. Ini juga budaya. So, sebelum kita hiraukan bahan, kita berikan perabacaan. So, pasti kita Zamora dan Kalimantan Timur dan tinggal hotel kita dapat redaksi dan foto. Dan kira-kira dia mendapat. So, ini data autentik. Ini bukan untuk orang yang baru belajar bahasa Indonesia. Ini data autentik. Memang seperti dikatakan Pak Jerry, kita harus tahu latar belakang mereka dan juga kita harus tahu sedikit tentang bahasa tuturan mereka. Bagi orang Filipina, tata bahasa Indonesia paling gampang karena dia mungkin hanya seperempat susahnya tata bahasa Tagalog yang banyak lagi afiksasi ke kiri kanannya menandakan ini. Jadi apa orang Amerika kewalahan menghadapi ikan, dan sebagainya. Orang yang berbahasa Tagalog atau bahasa daerahnya sendiri, Cebuano ke apa, itu paling gampang dia menguasai sistem morfologi sintaksis Indonesia. Itu mengajar perempuan ada hambatannya kan. Jadi dalam kasus ini kita mengatasi hambatan dengan strategi pengajaran. Misalnya, mulai hari pertama biar di Illinois atau di Hawaii tidak boleh berbahasa Inggris. Dari hari pertama bahasa Indonesia saja. Semua dalam bahasa Indonesia saja. Dan kan kita budaya kan. Jadi kan mereka kata ini mungkin guru bahasa Indonesia asisten dia akan memperkenalkan saya. Ini Pak Jen. Terus ini Pak Susi. Jadi mereka tahu dengan memilih ya mereka belajar kemudian kan. Tapi at least mereka bisa menyapa. Dan kita orang nama siapa? Nama. Tom. Ini Mas Tom. Ini Pak Nenda. So itu dari hari pertama kita hanya berbahasa Indonesia. Dan hari pertama kita sudah ajar budaya. Bagaimana kita menyapa orang lain. Ini budaya. Kan? Kalau panggil Mas Tom, pelayan minuman di Makassar, mungkin dimarahi. Tidak boleh masuk di sana kan. Apalagi mungkin di Jayapura atau Biak kan. Jadi beginilah nasihat dan penjelasan pipa yang disampaikan oleh Profesor Collins. Beberapa tahun yang lalu, beliau juga memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia. Menurutnya, penamaan suatu bahasa bukan hanya masalah linguistik, melainkan juga masalah politik. Oleh karena itu, penamaan bahasa sangat tergantung pada masyarakat dan negara masing-masing. Ayo kita lihat penjelasan berikutnya. Oke, kita lihat lagi ya. Kami hanya menginstruksikan pohon kecamatan. Yang ini lebih dekat dengan ini, sini lebih jauh. Ini kan ada pohon dekat, sini dekat, sini jauh. Nah, ini tergantung pada masyarakat untuk memberi nama ini bahasa kah, ini dialek kah, ya kan? Itu bukannya wewenang ahli bahasa untuk mengatakan ini bahasa, ini dialek. Isu apakah dinamakan dialek atau bahasa? Bahwa ada perbedaan yang begini-begini, kemungkinan orang saling mengerti. Kebetulan sepertinya orang Serbia. Apa bedanya bahasa Serbia, bahasa Kroasia, bahasa Kroasia? Walaupun perbedaan bisa. Ini apa? Serbia berbeda sistem. Mungkin ada juga perbedaan yang kami akan anggap mereka. Mungkin ada juga perbedaan kosakan, tapi kemungkinan besar saling mengerti. Tapi semuanya namanya bahasa Serbia, bahasa Bosnia, bahasa Kroasia. Oke, kita beda dari negara yang kita beda dari negara yang Swedia, Norwegia, Denmark. Semuanya tiga bahasa, diakui tiga bahasa. Padahal tidak saling
kita begitulah. Pernah pada suatu ketika orang yang ada itu 200 tahun lalu kan, bisa jadi ini sekarang kita namakan bahasa Inggris, kita namakan bahasa Inggris, karena beda dong. Tapi itu ditolak dari bahasa Inggris, walaupun tetap aneh yang berasa berada di bahasa Inggris, contoh masih dari bahasa yang sama. Kok kita jadi kayak kuliah ya mendengarkannya. Kita lihat ada ke India dan Pakistan, bukan dari kalau tidak aku di Karachi, kan orang yang berbahasa Urdu sangat mengerti bahasa itu di sistem tulisan yang ini bagaimana mereka seperti dari bahasa Arab, bahasa Farsi, Bahasa Arab. berbahasa kita dari bahasa Sanskrit. So isu apa itu bahasa atau itu isu sosial, isu politik. Sebagai orang yang berperan di bidang nutrisi aktif, saya hanya akan menjelaskan yang hasil ada pelajaran yang bukan dan menentukan bahwa bahasa Belanda bukan nilai Jerman ya orang Belanda sendiri. Malah baru-baru itu kan namanya dari Holland itu jadi Jerman, ya keluar itu tinggal lakukan. Itu pilihan mereka kan. Demikianlah pandangan dari Profesor James T. Collins tentang bahasa Indonesia. Nah, Sobat Maju, bagaimana nih pendapat kalian? Bahasa Indonesia ya. Aku emang orang Indonesia ya. Tapi menurut aku bahasa Indonesia itu emang cukup mudah ya guys. Tapi karena kita orang Indonesia kali ya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau bahasa Indonesia itu termasuk bahasa yang mudah untuk dipahami guys. Gitu. Yang tadi itu pandangan dari Prof tadi ya tentang bahasa Indonesia. Katanya itu bahasa Indonesia itu memang lagi populer banget sih ya. Bahkan bahasa Indonesia itu menjadi masuk ke bahasa resmi yang digunakan oleh UNESCO. Itu bahasa Indonesia itu yang ke-10 bahasa resmi UNESCO guys. Aku udah lihat kemarin beritanya. Jadi bahasa Indonesia ini memang banyak banget ya digunakan sekarang. Apalagi tuh ada tuh di universitas di luar negeri itu mau ada loh khusus bahasa Indonesia itu. Kayak universitas yang kemarin kalau kuliah tuh yang ada di Korea Selatan ada. Terus ada di Thailand juga. Wah, Thailand. Mungkin dari berbagai banyak bahasa nih, mungkin bahasa Thailand ini paling sulit aku pahami guys. Susah banget loh. Aku suka nonton film Thailand ya, suka banget nonton film Thailand, tapi aku pasti nggak tahu. Aku tahu orangnya tapi pasti nggak tahu nama aktor aktrisnya. Kenapa? Karena susah banget diingat guys. Nggak tahu deh. Apakah teman-teman juga kayak gitu ya? Kalau Korea sih menurut aku masih termasuk mudah nama-namanya dihafal. Tapi kalau Thailand tuh susah banget sih menurut aku ya. Susah banget dihafalin. Panjang banget nama-nama aktor sama aktrisnya aja aku tuh susah banget ngapalnya. Bahasa Thailand sih menurut aku yang paling sulit ya. Jadi bahasa Indonesia nih sekarang ini lagi mendunia banget guys, gitu intinya ya. Support terus bahasa Indonesia, oke. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to like, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Bahasa Indonesia. Gila, memang bagus banget pencapaian Indonesia akhir-akhir ini, memang luar biasa banget sih menurut aku ya. Oke.